Perpindahan panas konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi dari temperatur yang tinggi menuju temperatur yang lebih rendah. Di sini pada medium padat. Konveksi itu jika dibandingkan dengan konveksi, perpindahan panas konveksi itu terjadi pada mediumnya fluida cairan. Sedangkan pada radiasi itu mediumnya itu adalah pancaran sinar matahari. Sedangkan konduksi yaitu mediumnya padat, di mana material di sini bersinggungan langsung dengan material lainnya. Itu adalah konduksi. Tujuan dari praktikum perpindahan panas konduksi ini adalah mencari nilai konduktivitas termal pada suatu material. Contohnya sudah ada di sini. Nah, ini adalah beberapa material yang sudah diuji nilai konduktivitas termalnya atau nilai K-nya. Perak murni, tembaga murni, dan lain sebagainya. Satuannya watt per meter Kelvin. Semakin tinggi nilai konduktivitas termal, semakin bagus material tersebut untuk mengantar panas. Makanya sebelum kita membuat blok silinder mesin, piston maupun crankcase yang ada di dalam silinder tersebut, kita harus menguji dulu berapa nilai konduktivitas termal tersebut. Karena di sana diperlukan perpindahan panas yang sangat besar. Baik, kita ditugaskan pada praktikum ini akan menguji material yang bernama beras atau kuningan. Beras yang akan kita uji ini, kita akan beri daya dia sebesar 30 watt dan 50 watt. Nah, masing-masing daya yang kita berikan nanti nilai K-nya juga akan berbeda, tergantung daya input yang kita berikan. Nanti dia akan menghasilkan nilai K juga yang berbeda, tergantung inputnya 30 atau 50 atau berapa itu. Yang pertama ini adalah alat ujinya, Heat Transfer Experiment Based Unit. Dan ini adalah untuk memonitor alat ini. Ini adalah material yang akan kita uji, yaitu yang pertama beras atau kuningan. Beras ini pertama kita akan masukkan spesimennya ke alatnya. Ini adalah soket yang kita akan masukkan ke T4. Di sini terdiri dari T1 sampai dengan T7 ya. 1, 2, 3 sampai T7. Temperatur atau T ini mewakili setiap konduktor yang ada di sini. Semua ini adalah logam atau besi. Dan yang kita bisa ganti ujinya pada di T4. Kenapa di T4? Karena nanti terakhir kita akan mencari perbedaan temperatur atau delta T dengan caranya T3 minus T5. Karena beda ujinya di T4. Setelah spesimen masuk, seorang operator buka aplikasi T-Equipment PDAS itu. Maximize sampai layar kelihatan semuanya. Ini adalah tampilan dari aplikasi penguji perpindahan panas konduksi. Ini T1 sampai T7. Ini adalah panas yang akan merambat melalui dari sini ya. Nanti di temperatur 1 T1 ini akan mendapatkan panas yang paling besar karena panas melalui sini. Sekarang on-cam powernya kita beri daya di sini sebesar 30 dan 50. Seharusnya di sini kan kita sekarang beri heater dia sebesar 30. Nah, di sini kan 129 watt. Kebetulan dari semester kemarin heaternya bermasalah, dia tetap 129. Kita turunin nggak bisa, mentok dia di sana. Nah, sebagai pengujian kita tetap uji dengan 129 watt, tapi untuk nanti data aslinya kita pakai data yang lama. Data kelasnya pakai untuk data asli yang 30 dan 50. Sekarang biar kita tahu pengujiannya. Kita uji aja dengan 129 watt. Atur ambient temperatur pakai 25 bisa. Atas ya. Materialnya pakai beras. Ya. Enggak. Set tekan komputer klik. Ya. Ini menunjukkan T1 sampai T7 atau temperatur dalam keadaan awal sebelum kita lirik panas sebesar 30 watt itu. Kemudian pada saat kita akan memberikan panas, klik tombol jamnya. Ya. Pakai dulu stop after second. 10-nya ganti 20. Artinya gini. 20 itu artinya 20 detik. Data nanti akan keluar setiap kelipatan 2 detik. 2 detik, 4 detik, 6 detik, 8 detik. Kita mencari 10 data dalam 20 detik. Dapat nanti 10 data. Misalkan T1-nya berapa, nanti pada detik ke-8, 10. Kemudian kita kan sudah di sini misalkan anggap 30 ya, 30 watt. Baru klik data arus jam itu. Pengambilan data selama 20 detik ya.
Ini coret deh. Oh, cair. Nah, Ini tadi data Otomatis kan ya? temperatur sebelumnya. Kan nih, ini apa? Otomatis mati kan? Oh, kembali aja Oke. dari sana rekam ya. Oke. Klik oke. Ini close dulu. Kita bisa buka tabel. Ya, maximization. Nah, ini adalah hasil uji material beras dengan power yang kita berikan 129 watt. Foto aja salah satu hasilnya ini. Nanti bisa diminta pada pembimbing praktikumnya. Nah, setelah nanti misalkan kita sudah mendapatkan semua data, beras 30 watt, beras 50 watt, dan mendapatkan grafiknya, nanti terakhir kita akan mencari nilai K, nilai konduktivitas termalnya, di mana beras 30 watt dan 50 watt. Nilainya itu juga kita cari tiap detiknya sampai 20 detik tadi. Nilainya semua kan berbeda-beda. Detik kedua, keempat, dia akan berbeda. Dengan caranya itu, rumus yang dipakai cuma ini. Q per A kali dx per dt. Yang dimana? Ya, bisa caranya rumusnya. Q per A kali dx per dt. Yang dimana? Ya, di dx per dt. Q-nya ini kita sudah tentukan 30 watt dan 50 watt. Karena dua pengujian daya. A-nya dia luas penampang kita sudah diketahui 7,06 kali 1044 meter kuadrat. dx-nya ini 0,02 meter. dx-nya ini adalah jarak per konduktor ya. Sebenarnya 20 mili tapi dibuat ke meter 0,02. Dan dt adalah kita mencari dari tabel. dt itu kan perbedaan temperatur. Bahannya kan ditempat. Untuk mencari dt-nya T3 minus T5. Setiap detik kita cari yang 4 detik, 2 detik, semuanya cari T3 minus T5, T3 minus T5. Dapat dan seperti ini dia. Nilai K-nya semua dapat setiap detiknya. Baru dapat nilai K-nya sebesar segini gitu ya, cara mencarinya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Nanti kalau kita ganti spesimen jika sama nanti karena ini 129. Kita tidak bisa mencari 30 dan 50 ya. Pakai data yang lama untuk 30 dan 50 watt. Itu aja kita kirim. Bapak Wirawan juga sudah tahu dengan kondisi alat power heater yang masuk. Ya. Ini cuma menjelaskan saja. Bisa di-plus ya? Oke.